Amin. Jemaat boleh duduk. Puji nama Tuhan. Saya menyapa shalom. Ya, bahkan jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara online karena masih live. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Dan memang ya waktu yang cukup lama, 3 bulan ya saya hitung hingga pada saat ini kita bisa bersua walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan juga dari gereja kita tentunya secara organisasi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan kita pada hari ini saya ingin kita mengajak membuka Alkitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nabi Habakuk itu di Perjanjian Lama, dia sejaman dengan Yeremia, servanya, ya, nabi-nabi. Kalau ini termasuk kategori nabi kecil. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan, bisa disimak. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari urungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati kita pada hari ini, sehingga saya memberi judul perenungan kita adalah hidup tanpa sebuah jawaban. Nah, ini tentunya judul yang sangat kontras. Hidup tanpa sebuah jawaban. Sebab dalam kehidupan kita, jujur ya, saya juga demikian, pasti di dalam hidup ini, entah pengharapan kita butuh jawaban dari Tuhan. Kita butuh jawaban atas segala doa dan pengharapan kita. Tetapi mengapa saya memberi judul hidup tanpa jawaban doa? Sebab kalau kita lihat realita yang kita hadapi hari-hari ini merupakan satu kenyataan. Ini merupakan satu keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. Tadi saya katakan bahwa kita telah berpisah dalam ibadah raya kurang lebih 3 bulan tanpa bersua. Tadi saya lihat pemudi begitu semangat. Yang lalu semangat juga, cuma biasa menyanyi tanpa ada orang di muka. Khotbah juga tanpa ada orang di muka, kalau ada 1-2 orang. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi landasan, tetapi karena satu sukacita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa selama kita tidak beribadah dan juga dalam kondisi katakanlah di rumah aja, kata yang didengungkan oleh pemerintah, saya kembali menghitung-hitung ketika kita terakhir beribadah itu tanggal 22 Maret ya 2020 yang kemarin. Saya kembali lihat bahwa waktu itu COVID ada 514 kasus. Kemudian tanggal 29 kita mulai ya ibadah di rumah secara online, itu 1285 kasus. Dan tadi saya lihat kemarin terakhir kasus COVID yang positif 45.029. Nah, itu berkembang. Tapi saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi pemerintah hari ini telah membuat satu kebijakan new normal life, kehidupan normal ya, yang baru, yang tentunya di sini kita harus tetap juga dalam protokol kesehatan, karena tunduk kepada pemerintah berarti kita tunduk kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengan keadaan yang seperti ini dalam new normal life, tidak memungkiri bahwa kita masih dalam kesulitan. Dan kalau kita kembali membaca apa yang tadi sudah saya baca dalam kitab Habakuk, Habakuk juga mengalami kesulitan walaupun kesulitannya berbeda dengan yang kita alami hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa di sini bagaimana seorang Habakuk, dia seorang nabi di Yehuda. Yehuda itu kerajaan terbagi 2 yang lalu, Israel bagian utara, Yehuda bagian selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Dan Habakuk ada di situ. Dan dia hidup kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Dan kesulitan yang dihadapi oleh Habakuk adalah bagaimana kejahatan merajalela. Orang-orang yang berbuat
jahat, orang-orang yang menindas, orang-orang yang melakukan kejahatan, sepertinya hidup mereka bahagia. Seperti hidup mereka tidak pernah mengalami kesulitan, bahkan berada dalam keadaan damai. Sehingga jujur seorang Habakuk, dia yang percaya kepada Allah Israel, mengalami kesulitan. Dan tentunya hal ini kontras dengan iman yang dia percaya bahwa Allah Israel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu melindungi, Allah yang selalu memberkati. Tapi keadaan yang dialami bahwa hidup di dalam kesulitan. Dan ini tentu sangat relevan dengan apa yang kita alami hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam keadaan seperti ini seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Saya tahu kita semua berdoa, jemaat berdoa, kita berdoa, bahkan kami hamba Tuhan terus berdoa dengan persekutuan doa, bahkan dengan gerakan doa nasional. Tetapi sampai hari ini kalau kita jujur, keadaan yang kita alami bukan semakin membaik. Minggu lalu Kabupaten Poso sudah zero, ya, COVID-19. Beberapa hari lalu muncul lagi, ya, kasus baru lagi di wilayah kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin juga kita diantaranya, kalau bahasa Poso bilang buang, ya, keadaan seperti begini. Saya tidak mengatakan menganggap remeh situasi seperti ini. Tetapi di dalam keadaan seperti ini membawa kita untuk merenungkan bahwa, ya, sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara yang siang malam setiap saat berdoa berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat situasi yang kita hadapi hari ini dengan berbagai macam kesulitan, berbagai hal yang kita juga bisa lihat ketidakadilan. Saya banyak mendengar, melihat, ya, bagaimana orang-orang yang komplain dengan bantuan pemerintah yang tidak sampai, ya. Ada orang-orang yang seharusnya tidak menerima, tapi namanya ada bahkan menerima. Yang lebih kontras lagi kalau di Jawa, ya, rumahnya bagus, lantai keramik, ada mobil parkir sampai 2 lagi, ya. Ditulis itu keluarga miskin yang menerima bantuan. Ya, saya melihat ini sesuatu yang tentunya bagi orang yang seharusnya mendapatkan bantuan kemudian tidak mendapatkan, ini menjadi satu tantangan. Ya, kok seperti itu? Tetapi dengan baik Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita alami, kalau memang kita alami, itu juga yang pernah dialami oleh Nabi Habakuk, ya, dalam situasi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita melihat situasi ini seperti cara pandang orang dunia yang tidak punya pengharapan. Atau mungkin kita punya pengharapan, tetapi kita mengacu kepada kata-kata motivasi oleh para motivator, ya, untuk berpikir positif. Saya tidak bilang bahwa berpikir positif itu salah. Tetapi kalau kita hanya mengacu kepada berpikir positif, tetapi itu hanya sugesti semata, itu tidak punya dasar. Tetapi kalau kita berpikir positif, tetapi di dalamnya kita punya iman, pengharapan kepada Tuhan, maka itu akan melahirkan suatu ketekunan yang akan terus sampai kepada pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar kepada Nabi Habakuk, karena ketika firman Tuhan ini ditulis, tentunya tujuan Tuhan mengilhami penulis Alkitab tentang keadaan yang dialami. Itu juga suara Tuhan bagi kita hari ini untuk menjawab segala keadaan yang kita alami, sehingga kita punya satu pengharapan. Walaupun tadi saya bilang hidup tanpa sebuah jawaban. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan hal ini. Poin yang pertama, saya langsung saja di ayat yang ke-17 dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terawal dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Poin yang pertama berkaitan dengan hidup tanpa jawaban atau tanpa sebuah jawaban adalah sukacita dalam ratapan. Sukacita dalam ratapan ini hal juga yang kontradiktif. Apakah logis orang yang meratap tentunya dengan tangisan, tentunya dengan air mata dia berada dalam sukacita?
kita walaupun di dalam ratapan, kalau kita membaca tadi dikatakan ada kalimat bersorak dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu satu ekspresi sukacita. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang pertama pasal 3 tadi, di situ dimulai dengan satu kalimat doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Dengan kata lain bahwa di dalam pujiannya itu ada sebuah ratapan. Tetapi dalam ratapan itu dia bawa di dalam sukacita. Hal ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada siang hari ini, bahwa marilah kita juga dalam keadaan seperti ini, ya, kita bersukacita sekalipun dalam ratapan. Yang sudah katakan amin. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, kalimat dari Nabi Habakuk ini sangat luar biasa. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara itu bagi orang Israel merupakan salah satu sumber kehidupan. Dan dilanjutkan, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Ingat bahwa dalam tradisi Ibrani, anggur itu melambangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan kemudian dia lanjut lagi, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, atau tadi hasil bonsai itu mengecewakan, itu juga berbicara tentang kebutuhan mereka. Dan juga ladang-ladang dan kambing domba ternak itu berbicara juga tentang sesuatu yang menghasilkan kehidupan bagi mereka. Dan ini kalau kita sesuaikan dengan hal ini, bahwa berbicara tentang usaha, berbicara dengan sumber kebutuhan bagi kita di dalam pekerjaan kita yang kita lakukan. Dan saya tahu bahwa situasi yang kita hadapi hari ini itu berbeda, bahkan mungkin jauh dari sebelum COVID ini melanda negeri kita. Saya tahu bagi pebisnis atau orang yang berusaha pasti akan merasakan bagaimana omset itu menjadi turun. Dan juga bagi pegawai, ya, kami juga merasakan bagaimana pemotongan hak-hak sebagai seorang karyawan, penghasilan dan seterusnya. Tetapi lebih tragis kalau di kota-kota besar, ya, bahkan terjadi pemecatan. Sedangkan pilot-pilot dari maskapai yang terbesar di Indonesia milik pemerintah itu pun diadakan pemangkasan. Tetapi syukur kalau hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita jauh lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Tetapi sering juga dalam kondisi yang baik seperti ini masih ada kebutuhan di sana. Dan oleh karena itu saya kembali memotivasi kita, walaupun dalam kita meratap dengan keadaan yang tidak menyenangkan, marilah kita melaluinya dengan sukacita. Itu juga katakan amin. Ya, saya tahu untuk bagian tentena, bangunan Pusulemba, cincin-cincin pada berbuah. Ya, mudah-mudahan tidak jatuh harga lagi, ya, supaya bisa mengembalikan. Tetapi marilah kita bawa dalam pengharapan kita. Dalam masa seperti ini ada yang juga bilang kalau pas mudik dia bumbu tikus, dia bisa jadi daun, ya. Kalau ibunya dapat, ya, dia jadi buah. Amin. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Dan memang banyak hal yang membuat seringkali kita tidak bersyukur, bukan tidak bersyukur, maksudnya kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan karena situasi yang kita alami itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi dengan baik, seorang Habakuk dia tampak begitu tegar walaupun menghadapi situasi yang tidak begitu menyenangkan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Habakuk itu begitu tegar? Bahkan dia berani berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini merupakan satu keadaan yang kontras. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam keadaan yang kontras seperti ini, dia mampu bersukacita, dia mampu beria-ria dalam Tuhan. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia percaya keperkasaan Allah, dan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus hari ini, dia di atas segala-galanya. Itu dikatakan amin. Sangat luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Habakuk agak mirip dengan keadaan kita. Di ayat yang kelima, pengakuan Habakuk begini, ya. Kita mulai ayat yang keempat. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya, mendahuluinya, perhatikan, berjalan penyakit, sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya. Artinya bahwa apa yang juga dialami oleh Habakuk, ya, dia sempat menyinggung, ya, ada penyakit sampar, ada demam. Ternyata bahwa COVID-19 ini
bukan hari ini. Saya membaca berbagai macam jurnal, artikel, ini sudah lama ada, sudah dari dulu. Ya, cuma bentuknya berbeda-beda. Ya, situasinya berbeda-beda. Kalau untuk pernah terjadi yang namanya flu Spanyol tahun 1918, ya. Dan saya membaca di buku misionaris Belanda yang ada di Indonesia, namanya Albert Christian Cruyff. Saya ada bukunya di rumah. Dari agama suku ke agama Kristen, ya, dari Providence for Christian, ya. Di situ dikatakan bahwa waktu itu di daerah Poso banyak orang yang mati juga, ya. Banyak orang mati karena wabah. Di situ dibilang karena ada penyakit menular, virus. Dan ketika saya bandingkan dengan artikel hari ini tahun 1918 bersama dengan hari itu, benar bahwa waktu zaman dulu di daerah Poso ini sudah terjadi juga wabah seperti ini, ya. Bukan barang yang baru, dan banyak orang yang meninggal. Hari ini puji Tuhan, ya, kita dan di daerah Poso ini walaupun sudah terpapar COVID belum ada yang meninggal, ya, kita berdoa. Tetapi jangan dengan keadaan ini membuat kita lengah, membuat kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kembali yang saya bilang tadi bahwa dalam apapun yang kita alami, dalam ratapan oleh karena hal-hal yang tidak enak, marilah kita bersukacita. Amin. Sukacita itu bukan hanya dorongan emosional tanpa dasar, tapi kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Dia di atas segalanya. Ini yang sangat luar biasa. Dan perhatikan seorang Habakuk di ayat yang ke-6, dia memberikan satu pengagungan kepada Tuhan. Dia katakan, ia akui keperkasaan Tuhan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-6. Ia berdiri maka buminya dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanan yang berabad-abad. Luar biasa. Ini merupakan satu ekspresi dalam pujian Habakuk tentang kebesaran Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti membaca, ya saya akan melihat secara dekat dari latar belakang pujian Habakuk ini. Itu di ayat yang ketiga, 9 dan 13. Coba perhatikan ada kata Selah. Biasanya dalam Mazmur, dalam puji-pujian dengan kecapi, ada tulis Selah. Kalau ada hamba Tuhan membaca, hal ini tidak dibaca biasa, dilewati. Dan ini memang membuat orang banyak bertanya. Saya melihat di kamus Alkitab, kemudian di berbagai referensi, ya, itu diartikan bahwa tanda jeda. Tanda jeda itu kalau sementara musik bermain, tiba-tiba dia berhenti, baru lanjut lagi. Itu artinya Selah. Tetapi saya pernah mendengar pemaparan seorang doktor yang pernah belajar tentang latar belakang Ibrani di Israel sana, bernama Dr. Bambang Mursena, pernah datang ke Dendena buat seminar di SD Dendena. Dia bilang begini, saya mendengar dalam khotbahnya bahwa kata Selah itu dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani Shelah, ya. Selah itu sikap membungkuk ketika menyanyikan satu puji-pujian. Membungkuk itu tanda hormat. Ternyata Selah ini berpadanan dengan istilah bahasa Arab sholat. Nah, kalau bilang sholat, pasti Mila dari belakang tahu apa itu sholat, ya, karena mereka dari seberang. Kalau di mana itu tanda bungkuk, tanda hormat. Dan ada 3 kali di situ ditulis Selah. Dan dengan baik saya pernah bilang bahwa dalam tautologi atau budaya sastra Ibrani, bahkan dalam penulisan tradisi dalam sastra Ibrani, kalau ada yang dilakukan itu kan penting. 2 kali itu sangat, 3 kali itu ekstrim. Artinya Selah ini ada 3 kali. Berarti dalam sikap bungkuk hormat itu 3 kali menunjukkan satu pengagungan, satu totalitas penyerahan kepada Tuhan. Dan demikianlah yang dilakukan oleh seorang Habakuk. Bagaimana dia bersukacita di dalam harapan, di dalam ratapan, ya. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari ini segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, usaha kita banyak mengalami kendala, keadaan tidak seperti yang kita harapkan.
Jangan pernah mengurangi kadar penyembahan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah kita kawal hati. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dan terbukti Habakuk mengatakan itu sebab dia merasakan di dalam keadaan seperti ini dia tetap ada di dalam pengagungan kepada Allah yang dia sembah. Yang hari ini kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dia tunduk dan hormat, dia mengagungkan betapa satu dedikasi yang sangat-sangat luar biasa. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan kita? Saya tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ya, tentunya kita pasti beribadah, walaupun kami lewat online. Tetapi saya tahu ada juga yang mungkin bolong-bolong atau juga ada yang tidak terlalu memperhatikan karena memang seringkali terbatas kadang entah itu mungkin data atau mungkin juga karena jaringan yang kurang baik. Tetapi hari ini bahwa kesempatan bagi kita, apalagi yang punya akses internet untuk belajar firman Tuhan, ya begitu banyak. Saya hampir selalu entah melalui video conference, ya, ikut seminar di rumah oleh hamba Tuhan atau bersama hamba Tuhan yang lain, banyak hal, khotbah-khotbah juga demikian. Tetapi marilah kita melihat bahwa ini merupakan momen yang sangat penting untuk kita mengupgrade ya rohani kita, mengupgrade pemahaman kita atau meningkatkan level iman kita, pemahaman akan firman Tuhan, dan sehingga ketika kita ada dalam situasi seperti ini kita tetap bersukacita walaupun dalam ratapan. Amin. Poin yang kedua di ayat yang ke-19 saya baca, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan baik Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama tadi sukacita dalam meratapan, ya. Dan poin yang kedua berbicara hidup tanpa sebuah jawaban, yaitu kekuatan dalam pengharapan. Ya. Sukacita dalam meratapan. Yang kedua kekuatan dalam pengharapan. Ini sangat penting. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan, sangat luar biasa satu analogi, ya, yang disampaikan oleh seorang Habakuk. Bagaimana dia menganalogikan dirinya seperti seekor rusa. Dan bagi Habakuk yang hidup di daerah yang berbukit berbatu tandus seperti di Palestina sana, ini merupakan pengamatan yang luar biasa. Bagaimana ya kita melihat atau Habakuk melihat seekor rusa, dia bisa lari berjalan di atas bukit-bukit batu yang seringkali dia sangat terjal. Ya, dia bisa mampu naik bahkan lari ketika akan disergap oleh binatang buas, berlindung. Padahal kalau kita lihat akan susah. Tetapi di sini Habakuk belajar bahwa dalam situasi yang seperti itu, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak menggembirakan, Tuhan memberikan kemampuan kepada rusa untuk dia mampu beradaptasi dengan alam yang ganas. Pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan memberikan kepada kita juga kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan. Bahkan kita lebih daripada makhluk yang lain soal beradaptasi. Cuma seringkali kita ada dalam comfort zone, zona nyaman yang enggan untuk bergerak. Tetapi sesungguhnya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan beradaptasi lebih daripada binatang atau rusa yang dicontohkan oleh Habakuk tadi. Dan apa yang saya ingin sampaikan dalam pesan firman Tuhan ini bahwa di dalam situasi sulit seperti ini, ya, saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak menggembirakan. Saya mulai melihat sejak 3 bulan ini, terutama di wilayah Jendela, dalam situasi sulit, ya, banyak orang-orang yang tidak terbiasa untuk berjualan dan juga secara online. Luar biasa, ya, sudah posting. Jadi kita beradaptasi dengan teknologi juga. Jadi saya sarankan juga kita semua hari ini dengan teknologi kita belajar juga. Ya, kenapa? Karena jangan kita meratapi keadaan
saya memang melihat, membaca tentang mendengarkan bahwa banyak orang yang mengeluh, misalnya yang berjualan di pasar, sehingga pasar Siwani Lemba itu sepi, ya, oleh karena banyak berjualan di pinggir jalan, sehingga pemerintah diharapkan perlu menertibkan lagi. Ya memang, ya alangkah baiknya memang apa yang pemerintah katakan itu di pasar. Tetapi kita juga tidak bisa melarang ketika orang-orang menggunakan rumahnya sebagai tempat berjualan. Dan yang kedua, dan hari ini kita harus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya internet, Facebook, media sosial itu menjadi sarana untuk berjualan, iklan itu tidak bisa dihambat. Bahkan dengan cara untuk menjemput bola antar tempat alamat, ya, kalau sistem hari ini COD, ya, cash on delivery, itu sudah harus kita menyesuaikan. Dan oleh karena itu, yang pelaku-pelaku usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat secara umum bisa memanfaatkan hal ini. Kita harus beradaptasi dengan situasi lingkungan sehingga kita tidak tergilas. Kalau kita belajar seperti di Jawa, bagaimana tentang taksi-taksi yang luar biasa, seperti ada sebuah merek yang luar biasa, itu tergilas. Padahal dia nomor 1. Dengan adanya ojek online dan seterusnya, Grab itu langsung tersisi. Dan hari ini tentunya dengan belajar dari konteks waktu lama, bagaimana Habakuk menganalogikan dirinya dengan rusa yang diberikan kemampuan beradaptasi oleh Tuhan dalam situasi yang sulit, geografi yang sangat berat, tapi mampu. Dan saya percaya kita juga pasti demikian. Dan hal ini akan membawa kita tentunya dalam satu kekuatan di dalam menghadapi segala macam persoalan yang sangat berat pada hari ini. Dan saya sangat percaya hal ini. Dan tentunya di balik keadaan yang seperti ini ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita manakala kita tekun. Nah, saya mengajak kita membuka Roma pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, ini ayat yang terakhir. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, luar biasa. Kemudian perhatikan lagi, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, luar biasa. Dengan baik. Dengan kata lain bahwa segala beban persoalan pergumulan yang Alkitab katakan kesengsaraan itu bukan sesuatu yang menjatuhkan kita. Itu bukan sesuatu yang membuat kita harus hilang akan pengharapan bahkan putus asa. Tetapi sebenarnya ini merupakan cara Tuhan, sarana Allah. Kalau kita membaca sangat luar biasa, ternyata dengan kesengsaraan itu akan membuat kita menjadi tekun. Kalau kita menjadi orang yang tekun, maka kemudian kita akan menjadi orang yang tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, kita akan menjadi orang yang apa? Yang mempunyai pengharapan. Kalau berbicara pengharapan dalam bahasa Alkitab, pengharapan itu sesuatu yang diharapkan, yang pasti terjadi, ya. Karena kata pengharapan ini dari kata elips, ya. Itu sesuatu yang kita nantikan dengan penuh sukacita dan itu akan terjadi. Hari ini akan menjadi pengharapan saya dan saudara. Kalau kita berharap sesuatu yang akan bisa menjawab kebutuhan kita, marilah kita bertekun di sana. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Dan tentunya kita memakai teologi daripada Habakuk, bagaimana hidup sekalipun tanpa sebuah jawaban. Bukan berarti tidak akan berakhir dengan jawaban atas pengharapan kita, tetapi di sini akan membawa saya dan saudara ketika kita ada di dalam hidup yang seperti ini, kita tetap bersukacita walaupun dalam ratapan. Amin. Ratapan berbicara tentang segala kerinduan kita yang kita bawa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan oleh karena kita percaya Tuhan beserta kita. Dan poin yang kedua, bagaimana kita memperoleh kekuatan di dalam pengharapan kita. Sebab Tuhan yang bersama kita,
Tuhan juga yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Asal kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang kepada pengharapan dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.